Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriza. Saya dari kelas R005 dengan NIM F1S1 22152. Di sini saya mau mm, eh, menjelaskan tentang apa yang saya pelajari di materi yang ke-9. Hmm, di sini saya akan menjelaskan tentang TOGAF. TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang diakui luas untuk menyediakan metode dan alat untuk menyusun serta menganalisis keseluruhan arsitektur suatu organisasi. Nah, TOGAF disusun berdasarkan domain utama arsitektur. Yang pertama, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang bersama-sama mendukung tujuan dan strategi organisasi. Komponen utama TOGAF adalah Arsitektur Development Method atau ADM. Eh, Sebuah proses sistematis yang membimbing penciptaan dan pemeliharaan arsitektur organisasi. Nah, tahapan ADM mencakup perencanaan, pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan arsitektur secara iteratif yang disesuaikan dengan kebutuhan unik organisasi, memfasilitasi transisi yang mulus dan pertumbuhan di masa depan. ADM dimulai dengan memahami serta menyelaraskan visi, misi, dan tujuan strategis dari organisasi. Tahapan-tahapan meliputi arsitektur bisnis yang mendefinisikan proses dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Arsitektur sistem informasi yang berfokus pada struktur data dan aplikasi, serta arsitektur teknologi yang menguraikan sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Tahapan implementasi mengevaluasi arsitektur saat ini yang pertama mengidentifikasi proyek prioritas dan memantau pelaksanaannya. ADM menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan di lingkungan sekitar, memastikan kesinambungan terhadap perubahan yang selaras dengan tujuan organisasi. Metodologi terstruktur TOGAF ini membantu organisasi dalam mengelola dan mengembangkan arsitektur perusahaannya secara efektif. Dalam pelaksanaan ADM, setiap fase memerlukan artefak spesifik yang mendukung pengembangan arsitektur perusahaan. Contohnya, fase arsitektur vision melibatkan identifikasi struktur organisasi, visi, misi, serta tujuan strategi yang akan menjadi dasar pengembangan arsitektur. Di fase bisnis arsitektur, diagram proses bisnis dan prinsip organisasi dibuat untuk menggambarkan proses utama yang mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, data arsitektur berfokus pada pengelolaan data sesuai fungsi. Sementara aplikasi arsitektur mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan alur interaksi antar aplikasi. Terakhir, teknologi arsitektur menyusun standar teknologi yang akan digunakan seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung kebutuhan arsitektur secara keseluruhan. Setiap artefak ini menjadi komponen penting untuk memastikan arsitektur yang dibangun dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kesimpulannya, TOGAF melalui ADM memberikan panduan yang sistematis dan terstruktur bagi organisasi dalam merancang dan mengembangkan arsitektur perusahaan yang sesuai dengan tujuan dan strategi mereka dengan mendukung setiap tahap dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. TOGAF memastikan arsitektur organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan teknologi, sehingga organisasi tetap kompetitif
dan responsif terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.